Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bersama saya Amran, kembali lagi ke hadapan teman-teman semua pemirsa setia channel Info Bansos. Pada kesempatan video kali ini, ada kabar gembira, proses pencairan BPNT Mei Juni lewat KKS mengenai perubahan status sudah ada SP2D dan jadwal pencairan. Dan juga ada sedikit kabar yang mungkin menyedihkan bagi para KPM BPNT di akhir pekan ini mengenai pencairan BPNT triwulan kedua lewat pos dan BPNT tahap ketiga Mei Juni melalui kartu KKS Bank Himbara. Nah, bagi KPM yang segera mencairkan duluan BPNT tahap 3 Mei Juni, saya ucapkan selamat. Semoga bansos BPNT-nya berkah dan bermanfaat tentunya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, bagaimana informasi lengkapnya? Simak videonya hingga tuntas karena saya akan menyajikan info penting bagi pemerlu bantuan sosial khususnya BPNT terkait dua berita. Ada yang menggembirakan dan juga ada berita yang menyedihkan, teman-teman. Namun, pastikan teman-teman telah subscribe channel ini untuk mendukung agar kami selalu hadir memberikan info aktual dan mendidik untuk teman-teman semua. Baik teman-teman, sebagaimana topik video kali ini mengenai ada kabar gembira dan juga ada sedikit kabar yang mungkin menyedihkan di akhir pekan ini teman-teman. Itu mengenai pencairan BPNT triwulan kedua dan juga penjadwalan BPNT tahap ketiga melalui kartu KKS Bank Himbara. Nah, terkait pencairan BPNT Mei dan Juni ini sebenarnya ada dua opsi ya teman-teman. Ada yang pencairannya itu lewat pos, juga yang cair lewat KKS Bank Himbara. Khusus di kantor pos ini, pencairan itu langsung dirangkaikan pencairan sekaligus untuk 3 bulan, yaitu April, Mei, dan Juninya. Sehingga yang dicairkan lewat pos ini nominalnya Rp600.000. Sedangkan yang melalui KKS Bank Himbara, yang dicairkan melalui penggesekan di mesin ATM atau mesin edisi agen bank, itu cair 2 bulan dengan nominal Rp400.000. Nah, terkait berita yang menggembirakan kali ini adalah proses pencairan sudah sampai mana hingga hari ini. Nah, ini tentu teman-teman yang menantikan pencairan tentunya penasaran bukan? Nah, teman-teman, di beberapa media telah mengabarkan bahwa hingga hari ini dari hasil pengecekan di Siksenji Kabupaten telah ada yang berubah status periode salurnya. Yang kemarin-kemarin itu periode salur yang cair lewat KKS adalah periode Maret-April 2023, keterangan sudah top up. Dan alhamdulillah teman-teman, terpantau di beberapa media itu mengabarkan bahwa sudah ada daerah yang sudah berubah periode salur Mei-Juni 2023. Nah, ini berarti bagi KPM yang telah berubah periode salurnya, berarti Kementerian Sosial menetapkan KPM ini sebagai calon penerima bansos yang di-SK-kan. Dan akan menuju tahapan-tahapan selanjutnya ke SP2D menuju keterangan SPM. Nah, bagi teman-teman yang ternyata hari ini sudah berubah status seperti itu, saya ucapkan selamat tentunya. Karena yang berubah status dan keterangan yang nantinya menjadi SPM, inilah yang akan cair duluan teman-teman. Namun diingat juga, proses ini tidak serentak ya teman-teman. Itu dikarenakan setiap tahap pencairan bantuan itu melalui serangkaian yang panjang. Mulai dari lolosnya si KPM dari verifikasi ketidaklayakan yang dilaksanakan oleh daerah, lalu dilakukan pengesahan oleh pemerintah daerah, dan selanjutnya Kementerian Sosial melakukan verifikasi rekening keluarga penerima manfaat atau KPM dan seterusnya. Nah, kabar baiknya tentunya bila sudah ada perubahan status periode salur ke Mei-Juni, ini berarti Kementerian Sosial telah mempersiapkan nama-nama penerima yang akan di SP2D-kan. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan proses SPM atau surat perintah membayar, di mana daftar KPM ini menjadi acuan bagi bank untuk melakukan pentransferan bagi KPM. Setelah nantinya ada proses pentransferan ini, jadwalnya mungkin berbeda-beda di daerah dan juga bank penyalurnya. Dan untuk penyaluran itu, dari awal hingga hari akhir, penyaluran setiap tahap bisa saja memakan waktu hingga 2 bulan masa pencairan.
Itu dikarenakan KPM BPNT itu sangat besar ya teman-teman. Karena KPM BPNT seluruh Indonesia itu mencapai 18,8 juta penerima manfaat atau KPM. Nah, untuk perkiraan jadwal pencairan itu sekitar minggu pertama dan minggu kedua bulan Juni ini. Namun, bila pada aplikasi 6NG ini telah berubah ke BPNT Mei-Juni, keterangan proses SPM ini berarti masih menunggu sekitar 1-7 hari ke depan masuk ke rekening penerima sembako BPNT. Dan ini tentunya dibutuhkan kesabaran dan doa teman-teman. Semoga tidak ada kendala teknis dan non-teknis dalam pencairan nantinya. Nah, beberapa hal yang perlu diketahui bagi keluarga penerima manfaat atau KPM itu adalah status keterangan pada 6NG. Dari penetapan SK calon penerima, selanjutnya SP2D, dan yang di SP2D ini akan berlanjut ke SPM dan status berubah menjadi keterangan sukses top up. Berarti ini fix dana bantuannya sudah masuk ke rekening teman-teman. Hanya saja ya teman-teman, untuk mengecek status seperti ini, tidak semua bisa mengaksesnya. Hanya orang tertentu saja. Dan bila teman-teman ingin mengetahui statusnya di 6NG, itu bisa menanyakan ke pendamping sosial yang ada di wilayah teman-teman. Atau juga bisa menanyakan langsung ke operator 6NG yang ada di desa. Jadi teman-teman harap bersabar saja, karena proses pencairannya tidak instan. Akan tetapi itu dilakukan proses secara bertahap, mulai dari verifikasi ketidaklayakan sampai dengan ke proses verifikasi rekening KPM. Nah, itu ya teman-teman berita menggembirakannya bagi KPM. Nah, selanjutnya sebagaimana yang saya singgung di awal, ada berita yang mungkin menyedihkan teman-teman. Ini terkait masa periode bayar KPM untuk periode salur BPNT untuk triwulan kedua, yakni periode April, Mei, Juni, dan bantuan PKH untuk tahap 2 lewat pos. Nah, kemarin pasnya ada info dari admin Bansos di PT Pos menyampaikan agar itu dilaksanakan percepatan penyaluran hingga 31 Mei 2023. Itu dikarenakan bagi KPM atau penerima manfaat yang tidak mengambil bantuannya hingga tanggal tersebut, maka dananya akan dikembalikan ke kas negara alias bantuannya hangus teman-teman. Sangat disayangkan ya teman-teman. Nah, ini tentunya sangat menyedihkan bila ternyata KPM berhalangan untuk melakukan penarikan bantuan. Misalnya karena berada di luar daerah atau mungkin juga tidak mengetahui ada undangan pencairan atau mungkin saja undangannya tidak sampai ke alamat karena berbagai kemungkinan yang bisa saja terjadi ya teman-teman. Nah, adapun untuk didampingan saya, keluarga penerima manfaat atau KPM yang tidak mengambil itu dikarenakan karena KPM-nya meninggal dunia dan tidak ada lagi keluarganya, dan juga ada KPM yang satu keluarga sudah pindah ke daerah lain dan itu sudah dikonfirmasi oleh aparat desa alasan tidak mengambil bantuannya di kantor pos. Ya, apa boleh buat ya teman-teman, bagi keluarga penerima manfaat yang meninggal sebelum bantuannya bisa ditarik, sedih juga ya teman-teman rasanya. Dan saya pribadi tentunya mengucapkan turut berbelasungkawa. Semoga yang mendahului ini diberikan tempat peristirahatan yang tenang dan dibahagiakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, selanjutnya bagi KPM yang memang belum tahu info ini bahwa PT Pos akan menyalurkan terakhir di tanggal 31 Mei ini, jadi dihimbau untuk segera melakukan pencairan karena jangan sampai bantuannya hangus. Nah, karena masa periode salur ini akan berakhir di 31 Mei 2023. Berarti di awal Juni sudah memasuki masa-masa pencairan untuk periode selanjutnya ya teman-teman. Sehingga sudah sangat memungkinkan untuk penyaluran untuk periode tahap berikutnya seperti pencairan BPNT untuk periode salur Mei dan Juni melalui Bank Himbara yang masuk di KKS teman-teman tentunya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya kalau nama kalian sudah masuk ke dalam penerima yang sudah ada SP2D.
pencairan dan bantuan BPNT dan rekening kalian tidak bermasalah, insya Allah untuk saldo bantuan BPNT tahap 3 Mei-Juni akan ditop up masuk ke rekening KKS teman-teman. Oleh karena informasi di 6NG hanya bisa diakses oleh orang tertentu saja, nah bagi teman-teman disediakan tautan oleh Kementerian Sosial di Cek Bansos. Bila saja bantuan BPNT Mei-Juni lewat KKS sudah sukses top up atau sudah ada dalam rekening KKS teman-teman, jika pada pengecekan cek bansos, nama teman-teman statusnya sudah berubah pada kolom BPNT untuk periode salur menjadi Mei dan Juni, itu artinya teman-teman semuanya itu sudah masuk ke dalam SP2D dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau surat perintah membayar. Nah, bila nama teman-teman sudah tertera BPNT, kemudian statusnya ya, keterangannya proses Bank Himbara atau PT Pos Indonesia, kemudian periodenya bila teman-teman lihat yaitu adalah Mei dan Juni tahun 2023. Nah, itu artinya teman-teman dipastikan sebagai penerima bantuan sembako BPNT untuk alokasi tahap 3 Mei dan Juni 2023. Dan jika status keterangan dan periodenya sudah menunjukkan tanda-tanda seperti itu, barulah teman-teman untuk melakukan pencairan di ATM terdekat. Dan tentunya saya ucapkan selamat, semoga bantuannya bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, demikian update berita hari ini mengenai berita gembira sekaligus berita yang menyedihkan mungkin. Dan jika berita ini bermanfaat, like dan share ke media sosial teman-teman jika berita ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.